Halo kulikers semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik. Channel tempat para kulikers bisa mendapatkan info, tips, dan resep-resep tentang kue. Jadi semua yang berhubungan dengan kue ada di channel Jengkulik. Hari ini kulikers Jengkulik masih mau membagikan resep kue kering yang sering dibuat di hari raya. Nah, sebentar lagi kan udah mau lebaran nih kulikers. Nah, ini bisa jadi salah satu rekomendasi kue kering yang bisa kulikers sajikan di hari raya lebaran nanti. Dan kue kering ini merupakan salah satu kue klasik juga loh kulikers. Dan kue ini adalah namanya kue cerot klasik. Nah, siapa sih nggak tahu dengan nama kue cerot ini kulikers? Mungkin untuk saat ini kue cerot ini udah berubah nama menjadi kue semprit ya kulikers. Kalau di zaman dulu namanya kue cerot. Nah kulikers, kue cerot ini biasanya ada yang original berwarna putih, ataupun sekarang sudah divariasikan ada juga yang berwarna coklat ya kulikers. Itu tergantung dari selera kulikers nanti mau buat yang putih atau yang coklat. Untuk video kali ini Jengkulik akan membagikan resep untuk yang versi originalnya ya kulikers. Nah kulikers yang pengen tahu bahan dan cara membuatnya tonton video ini ya. Dan sekarang kita langsung aja ya kulikers ke bahan-bahan yang kita perlukan adalah kuning telur. Untuk kuning telur ini kita pakai sebanyak 3 butir kuning telur. Dan selain kuning telurnya, kita juga membutuhkan putih telurnya. Putih telurnya ini kita pakai sebanyak 2 butir saja. Jadi kalau misalnya kita bisa hitung, itu 2 butir telur utuh plus 1 kuning telur ya kulikers. Dan selanjutnya kita juga membutuhkan margarin. Untuk margarin ini kita pakai sebanyak 300 gram. Lalu kita membutuhkan juga gula halus sebanyak 200 gram. Nah untuk gula halus ini kulikers boleh pilih gula halus yang memang sudah kemasan, ataupun mau blender gula pasir sendiri sampai halus juga boleh kulikers. Itu tergantung dari selera kulikers. Biasanya sih kalau gula pasir yang di blender sendiri tuh rasanya lebih manis ya kulikers. Lalu kita juga memakai sagu. Sagunya ini kita pakai sebanyak 350 gram. Nah kulikers kenapa kita harus memakai sagu? Karena ini kuenya harus memang memakai sagu agar dia lebih mengikat dan lebih lekat. Nah teman, misal para kulikers misalnya nggak mau dicampur sagunya dengan maizena juga boleh ya kulikers. Misalnya setengah sagu tapioka ataupun setengah maizena juga boleh, atau full sagu juga boleh ya kulikers. Tapi sebaiknya sih full sagu saja biar hasilnya lebih maksimal. Dan untuk bahan yang selanjutnya adalah tepung terigu. Untuk tepung terigu ini kita pakai sebanyak 200 gram. Dan untuk terigu ini kita pakai nggak terlalu banyak ya kulikers karena sudah dicampur dengan sagu. Jadi hampir perbandingannya setengah-setengah ya kulikers. Dan untuk terigu ini kita pakai yang protein rendah ya kulikers agar hasil kuenya nanti lebih kering dan lebih renyah. Dan untuk contoh terigu yang protein rendah adalah seperti kunci biru kulikers. Dan untuk bahan yang selanjutnya adalah susu kental manis. Untuk susu kental manis ini kita pakai sebanyak 2 sendok makan. Dan selain susu kental manis kita juga membutuhkan susu bubuk juga ya kulikers. Dan untuk susu bubuk ini kita pakai cukup 1 sendok makan. Lalu untuk pengembangnya kita membutuhkan soda kue. Soda kue ini kita pakai setengah sendok makan. Dan selanjutnya kita juga membutuhkan vanili. Nah untuk vanili ini kita pakai yang biasa saja ya kulikers. Jangan pakai yang vanili susu atau esen vanili ataupun vanili cair. Karena ini adalah tipe kue yang klasik, jadi rasanya masih yang jadul ya kulikers. Dan untuk vanili ini kita pakai secukupnya saja. Dan kita juga membutuhkan pewarna kuning. Itu secukupnya saja ya kulikers agar warnanya itu agak sedikit kuning-kuning gitu kulikers, jadi warnanya biar tidak pucat. Dan untuk pewarna ini kita pakai secukupnya saja kulikers, jangan terlalu banyak karena nanti kuenya hasilnya terlalu kuning juga tidak bagus ya kulikers. Oke kulikers, itu adalah bahan-bahan yang kita pakai untuk membuat kue cerot. Nah sekarang kita lanjut untuk ke cara membuatnya ya kulikers.
Untuk cara membuatnya, yang pertama adalah kita kocok kuning telur, putih telur, mentega, dan pewarna sedikit. Kita kocok dengan menggunakan mixer sampai rata ya kuliker. Dan jika sudah rata, maka kita bisa masukkan terigu, susu bubuk, susu kental manis, vanili, dan sagu. Jangan lupa untuk sagu dan terigunya dan susu bubuknya kalau perlu dimasukinnya sembari diayak ya kulikers. Dan jika semua bahan yang tadi sudah kita masukkan, maka kita bisa aduk dengan menggunakan spatula. Dan kita aduk sampai rata ya kulikers, dan dirasa kalau misalnya adonannya sudah kalis, maka kita sudah bisa langsung mencetak adonannya. Dan untuk mencetak adonannya, kulikers siapkan dulu alas untuk kita menyemprotkan adonannya ya kulikers. Dan untuk alasnya ini kita bisa memakai kertas baking. Kalau misal kulikers biar cepet itu bisa pakai kertas baking, nanti tinggal dipindahkan aja ke loyang, ataupun alas apa aja yang kulikers punya di rumah juga boleh dipakai ya kulikers. Lalu kita semprotkan adonannya memanjang menggunakan cetakan seperti ini ya kulikers, karena dia bentuknya harus pipih dan keriting seperti ini. Nah, untuk setelah itu kita semprotkan adonannya memanjang, dan jika sudah panjang maka kulikers bisa potong-potong adonannya sesuai dengan selera kulikers mau panjang kuenya semana. Dan biasanya sih kalau kulikers biar lebih gampang dan biar lebih pas masuk ke toples, kulikers potong setinggi toples ya kulikers, atau dikurangi sedikit dari tinggi toples agar pada saat nyusun di toplesnya itu bagus dan tidak patah-patah. Dan jika sudah dilakukan semua adonannya dan disemprotkan dan dipotong-potong, kulikers bisa langsung panggang kue cerot ini ke dalam oven menggunakan api sedang saja ya kulikers. Lalu kita oven sampai warnanya kalau sudah matang, kita bisa keluarkan dari oven. Lalu kita dinginkan terlebih dahulu ya kulikers sebelum kita serok copotin dari oven agar nanti hasilnya tidak patah. Dan jika sudah kita serok, kita bisa dinginkan, dan juga sudah kita dinginkan, kita bisa langsung masukkan ke dalam toples. Dan kue cerot pun sudah jadi kulikers. Nah, untuk kue cerot ini kan merupakan kue klasik, jadi kita tidak memakai butter ya kulikers di bahannya tadi, karena ini kuenya masih menggunakan bahan-bahan yang biasa saja atau yang masih yang versi jadul ya kulikers. Jadi tidak ada variasi warna wangi-wangiannya gitu kulikers. Jadi masih yang versi klasik saja. Oke kulikers, itu adalah bahan-bahan dan cara membuat kue cerot. Dan semoga video jengkulik kali ini bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk para kulikers yang ingin membuat kue cerot ya. Dan terima kasih juga kepada para kulikers yang sudah menonton video jengkulik kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel Jengkulik, like, komen, dan share juga boleh ke teman-teman, ke saudara, ataupun ke kerabat kulikers, biar yang lainnya bisa dapat info-info, tips, ataupun resep dari Jengkulik juga ya. Dan para kulikers jangan lupa juga untuk selalu klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan atau ada video terbaru dari Jengkulik. Jadi kulikers bisa langsung cek deh video terbaru dari Jengkulik. Oke kulikers, kira-kira selanjutnya Jengkulik mau membahas tentang apa ya? Jadi para kulikers yang punya requestan atau yang mau punya sharing-sharing cerita bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Atau mau punya pertanyaan langsung tulis aja di kolom komentar juga. Nanti Jengkulik akan berusaha jawabin ya kulikers. Oke kulikers, sampai ketemu di video Jengkulik yang selanjutnya ya. Terima kasih para kulikers.